warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Kali ini kami akan membahas materi dengan tema landasan dan kurikulum PAI di sekolah. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama adalah pengertian landasan kurikulum PAI, yang kedua adalah jenis-jenis landasan kurikulum PAI, yang ketiga adalah fungsi landasan kurikulum PAI, dan yang terakhir adalah penerapan dalam perencanaan pembelajaran PAI. Untuk itu, mari kita simak lebih lanjut mengenai penjelasan materi pada kali ini. Sebelum kita membahas landasan kurikulum PAI, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian kurikulum PAI. Kurikulum PAI adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan cara untuk membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kurikulum pendidikan agama Islam harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional, norma agama Islam, kondisi peserta didik, perkembangan zaman, dan tuntunan masyarakat. Sedangkan landasan kurikulum adalah dasar atau pijakan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum agar memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa landasan yang jelas, kurikulum bisa menjadi rancu, mudah berubah karena pengaruh eksternal dan tidak konsisten dalam aplikasinya. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis landasan kurikulum PAI. Ada 6 jenis landasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, landasan teologis atau agama. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan yuridis. Yang keempat, landasan psikologis. Yang kelima, landasan sosiologis. Yang keenam, landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah landasan teologis atau agama, di mana landasan ini berdasarkan pada ajaran Islam, yaitu pada Al-Quran dan Hadis. Artinya, setiap isi dan tujuan kurikulum harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti iman, ibadah, dan akhlak. Sedangkan yang kedua adalah landasan filosofis. Artinya, landasan ini menjadi arah pandang dan cita-cita pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, filsafat Islam menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Nah, sedangkan yang ketiga adalah landasan yuridis. Artinya, landasan ini berdasarkan hukum atau legal, di mana landasan ini bersumber dari peraturan pemerintahan seperti Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan ini berdasarkan dari perkembangan peserta didik. Artinya, pembelajaran ini harus disesuaikan dengan minat, usia, dan kemampuan siswa. Yang kelima adalah landasan sosiologis. Kurikulum PAI harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Tujuannya agar nilai Islam dapat dikembangkan dalam kehidupan nyata dan membentuk akhlak sosial yang baik. Sedangkan yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, di mana kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi, seperti penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya kita akan membahas 3 fungsi landasan kurikulum PAI. Yang pertama, menentukan arah tujuan pembelajaran agama. Yang kedua, menjadi dasar dalam memilih isi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, menjamin kurikulum tetap relevan, konsisten, dan sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya adalah penerapan dalam perencanaan pembelajaran PAI. Ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran disusun berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, materi disesuaikan dengan usia dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, media dan metode pembelajaran bisa dikembangkan dengan kreatif, misalnya video atau permainan edukatif Islami. Yang terakhir adalah evaluasi, mencakup aspek iman, akhlak, dan praktik ibadah. Nah, teman-teman, kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik agar beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Landasan kurikulum PAI tidak hanya bersumber pada kebijakan pendidikan nasional, tetapi juga dari nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran, hadis, akal, dan budaya bangsa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa landasan kurikulum PAI di sekolah dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, hukum pendidikan nasional, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Tujuannya bukan hanya mencetak siswa yang cerdas,
tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Demikian penjelasan dari kami pada materi kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.